Untuk pertama-tama, Ibu Adit mungkin bisa dijelaskan, mulai kapan pembatasan perjalanan internasional ini berlaku? Ya Mbak, jadi pembatasan ini seperti tadi sudah disebutkan, kan memang tujuannya untuk bagaimana kita mencegah masuknya varian baru ya ke Betul. Indonesia. Dan ini dimulai untuk laut dan untuk darat itu mulai tanggal 16 September. Sementara untuk udara ini mulai tanggal 17 September. Jadi semua pintu masuk internasional, baik melalui darat, laut, dan udara, itu diberlakukan pengetatan, Mbak, dan juga pembatasan pintu-pintu masuknya. Begitu, Mbak Rara. Oke, untuk darat tadi 16 September, udara 17 September, untuk ke laut mulai kapan ini? Sama 16 September Sama juga. Mbak. Oke, baik. Nah, ini untuk alurnya seperti apa ini, Ibu Adit? Untuk mereka yang baru tiba dari luar negeri, karantinanya seperti apa, berapa lama? Ya, jadi sebenarnya mengenai ketentuan syarat kesehatan, ini masih sama seperti sebelumnya ya Mbak. Ya. Jadi semua orang asing maupun warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia, itu di H-3 sebelum kedatangan, itu wajib untuk melakukan tes PCR di negara asalnya. Ketika masuk ke Indonesia, saat ini harus dites langsung di lokasinya Mbak. Tes PCR juga. Dan kemarin juga kita sudah melihat di Bandara Soekarno-Hatta itu juga sudah mulai dilakukan tes di bandara. Yang ini tujuannya sebenarnya untuk langsung memisahkan Mbak siapa yang positif dan negatif itu, sehingga tidak tercampur di dalam satu moda transportasi ketika menuju tempat karantina. Begitu. Nah, tempat karantina ini kan memang tentu ada di beberapa titik ya. Dan karantina yang diwajibkan itu 8 kali 24 jam. Dan di hari ke-7 saat karantina, hari ke-7-nya nanti akan dilakukan tes PCR lagi. Kalau kemudian sudah negatif, diperbolehkan untuk keluar dari karantina. Tetapi kalau ternyata positif, ya tentu akan tetap diisolasi atau nanti ada perawatan di rumah sakit. Jadi ada 3 kali tes, Mbak Rara, yang harus dilakukan, dan semua harus negatif. Kemudian karantinanya 8 hari. Dan saya tambahkan juga ini yang mungkin penting adalah pintu masuk internasional untuk udara ini hanya di Soekarno-Hatta dan Samratulangi di Manado, Mbak. Iya. Ada alasan khusus Ibu Adit kenapa Bandara Ngurah Rai dan Pasar tidak ikut dipilih juga sebagai gerbang masuk penerbangan internasional? Ya, ini tentu kembali lagi kepada tujuannya, Mbak. Karena kita tujuannya adalah mengawasi dan dalam rangka mencegah masuknya varian baru, titik yang lebih terpusat itu tentu akan lebih mudah untuk diawasi. Kalau kita membuka terlalu banyak, ini juga punya potensi akan masuk ya ke beberapa titik itu. Sehingga kita memang berupaya mengendalikan secara terpusat, jadi hanya di 2 titik saja, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih mudah, Mbak. Gitu. Dan ini kan memang sekali lagi ya, kita menghindari social cost ketika nantinya ada kasus baru masuk ke Indonesia. Mungkin sekarang banyak yang merasa, wah ini jadi lebih sulit, jadi lebih ribet gitu ya. Tapi kita perlu pertimbangkan bahwa efek atau dampak yang terjadi kalau nanti ada sesuatu, itu akan lebih menyulitkan kita gitu. Dan kita akan kembali lagi dari awal gitu mengatasi pandemi ini. Begitu kira-kira Mbak Rara. Iya, Ibu Adit untuk tadi karantina, kemudian tes lokasi di PCR 8 kali 24 jam, hari ke-7 tes lagi. Ini berlaku untuk semua WNI maupun WNA yang masuk ya? Sama semuanya Mbak. Dan satu lagi sudah harus vaksin yang komplit ya, sudah harus 2 kali vaksin Mbak. Nah, kalau untuk warga negara Indonesia, memang nantinya kita akan bantu ya untuk vaksin di Indonesia ketika mereka memang belum bisa vaksin komplit. Tetapi untuk warga negara asing atau orang asing itu wajib sudah lengkap, Mbak. Baik, Ibu Adit, untuk jalur darat atau pos lintas batas negara di Aruk dan juga Entikong nih di Kalimantan Barat, ini berlaku juga bagi pekerja migran atau TKI begitu? Sama Mbak, sama ya. Semua syarat itu berlaku sama. Tapi memang kita sadari ya untuk saudara-saudara kita pekerja migran Indonesia, khususnya yang dari Malaysia ini dan kemudian menyeberang lintas batas, itu kemarin saya dan Pak Menhub kebetulan langsung melihat ke lokasi. Memang harus disadari ya, banyak sekali saudara-saudara kita yang memang sangat kesulitan di sana sehingga tidak bisa memenuhi syarat-syarat kesehatan itu. Nah, ini juga yang kemudian kami antisipasi karena kita tentu tidak mungkin menolak mereka ya Mbak ya. Mereka kan warga negara Indonesia yang harus pulang, sehingga perlakuannya adalah ketika masuk ke pos lintas batas langsung dites Mbak. Langsung dites. Umumnya mereka sebenarnya sudah vaksin ya, tetapi tesnya ini yang
sepertinya banyak yang belum memenuhi, sehingga dilakukan langsung Pak di pos lintas batas tersebut. Gitu. Dilakukan tes langsung, kemudian juga diberlakukan hal yang sama ya, karantina 8 kali 24 jam. Karantina sama persis. Untuk Malaysia ini mungkin kita juga melihat ada, karena sekarang negaranya sedang mengalami lonjakan kasus. Ini ada yang juga kemudian sampai 14 hari Mbak diisolasi, sangat tergantung dari situasi di negara asalnya gitu. Baik, terakhir Ibu Adit mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Sonora. Ya, baik. Karena ini kita bicara tentang pintu internasional. Betul. Ya. Sekali lagi diharapkan masyarakat dan sahabat Sonora juga sangat memahami ya mengapa ini harus dibatasi. Karena kita sudah banyak sekali belajar dari pengalaman sebelumnya ketika varian Delta masuk, dan itu membuat pandemi di negara kita begitu parah, dan kita semua juga merasakan dampaknya. Tentu ini kita tidak ingin kita ulangi ya. Betul. Sehingga pencegahan ini memang perlu dilakukan, pembatasan pintu masuk juga harus dilakukan, pengetatan syarat maupun pengawasan juga harus dilakukan. Semata ini untuk mencegah kita mengalami lonjakan kasus yang pernah terjadi. Jadi kami mohon maaf jika memang ini membuat ketidaknyamanan, tapi kembali lagi tujuannya adalah tadi untuk kita sama-sama buat pandemi ini tetap bisa kita kendalikan. Saat ini kan sudah Mbak, kasusnya melandai. Betul. Kemudian juga angka-angka positif juga kita lihat dari hari ke hari semakin menurun. Ya, kita harapkan ini terus bisa kita jaga lah ke depannya. Jangan sampai lengah tapi ya Ibu Aditya ya. Betul, sekalinya sampai lengah, protokol kesehatan tetap harus diketatkan, dan yang belum vaksin silahkan vaksin sekarang juga.